Siap, wah jempol-jempolnya. Oke deh, thank you so much for coming in time. Terima kasih untuk Syaki, untuk Ibnu, Nabila, dan Kanaya nih. Kanaya boleh bentar lagi ya. Kanaya udah tinggal klik nih. Tinggal klik masuk room ya, Kanaya. Oke, kita masukin deh ke roomnya. Oke, yuk sudah ada Syakib, Nu, Nabila, dan Kanaya. Oke, gimana kabarnya di sore hari ini guys? Kabar Syaki, kabar Ibnu, Nabila, dan Kanaya sore hari ini gimana? Baik, Baik, baru satu yang jawab, yang lainnya mana ya? baik Kak. Baik Kak, dua lagi. Cowok-cowok nih yang jawab. Cewek-ceweknya mana ya? Nabila, Mahira. Ini tuh Kanaya atau Mahira ya yang masuk ya? Sebentar. Ini awalnya Kanaya, tapi aku Oh, ngegantiin dulu jadi Mahira. oh, berarti Mahira di kelas emosi yang ini ya? Aku pindahin ya. Oke, oh udah. Oke, sip. Oke, berarti Syaki, Ibnu, dan Nabila ya. Oke deh, semoga hari ini tadi udah jawab baik, baik, baik. Keren ya. Terima kasih yang di hari Sabtu libur masih hadir di kelas emosi bareng kan ini ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia. Oke, amin. Yuk, kita doa dulu yuk guys. Kita doa dulu ya. Oke, kita doa dulu. Siap? Oke, kita akan baca doa sama-sama, doa belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, amin. Allahumma amin. Nah, siap? Sore hari ini untuk melanjutkan kelas emosi kita guys, Saki, Ibnu, dan Nabila siap? Sudah siap belum? Siap, 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 siap Kak. asik, siap ya. Oke, kalau sudah siap kita akan mulai. Yes, nah siap-siap. Oke, hari ini kita mau membahas apa nih Kak? Oke, nah hari ini adik-adik ya. Hari ini kita akan mulai dengan bagaimana mengupgrade sistem panduan meretas otak dan emosi. Ya, oke masih ingat ya Sabtu lalu. Oke, siapa yang masih ingat apa yang kita bahas? Ada yang masih ingat Sabtu lalu tentang bagaimana berjuang, bagaimana bertahan di antara kesulitan ya, betul? Tentang grit dan kematangan belajar. Siap. Nah, sore hari ini adik-adik kita akan membahas tentang bagaimana sistem sistem kita ya, warning system kita yang menjelaskan kalau minggu kemarin kan bagaimana kita bisa bertahan ya. Yang menang adalah yang mampu bertahan melewati kesulitan atau melewati ketakutan. Nah, di sini adik-adik kita lihat nih ya, sistem warning dari mengapa kita mudah menyerah. Ya, di mana nih sistem warningnya kenapa kita mudah menyerah? Adik-adik di sini ada yang masih, iya Kak, aku dikit-dikit merasa kalau aku takut gagal. Ada nggak? Boleh ya, ini di sini kita kelasnya free ya, maksudnya boleh valid adik-adik untuk jujur menjawab ya. Ada nggak yang masih merasa aku takut gagal? Boleh open mic-nya atau kasih jempol deh kalau nggak mau open mic. Ada? Takut gagal? Oke, nggak ada. Oke, kalau takut dengan penilaian orang lain, masih ada adik-adik? Merasa bahwa aku takut dengan penilaian teman. Adakah?
Nggak ada juga. Kalau ada yang merasa emosinya tidak stabil, jadi dikit-dikit mudah marah atau sedih saat menghadapi tekanan, ada? Wow, ini soleh semua ini adik-adik tidak ada yang merespon. Apakah memang iya, tidak? Oke, nggak apa-apa ya. Atau adik-adik terbiasa instan, menginginkan hasil cepat tanpa mau berproses. Kira-kira adik-adik di antara empat ini, adakah yang adik-adik masih temui dalam diri adik-adik? Kalau ada, kasih jempol deh kalau nggak mau speak up gitu. Atau adik-adik ngotret. Boleh dong kasih responnya Syaki, Ibnu, dan Nabila? Feedbacknya mana? Halo? Loha? Bentar Kak, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Kalau Syaki, Syaki? Lagi di rumah sih Kak. Nah, kalau Syaki kira-kira di antara empat ini ada nggak yang Syaki rasain? Kalaunya jarang sih Kak, kalau itu. Empat-empatnya? Jarang. Jarang-jarang. Oke, it's okay ya, nggak apa-apa. Di sini pokoknya jujur aja biar adik-adik bisa menggali, oh ternyata kalau aku masih takut gagal karena menghindari tantangan, karena takut terlihat bodoh, dan seterusnya 4 poin ini adik-adik berarti sudah aware ya. Kalau merasa memang tadi jarang sih Kak, artinya random ya, kadang iya, kadang enggak gitu ya. Gak apa-apa ya, jawaban adik-adik valid ya. Untuk Ibnu dan Nabila yang masih di jalan, is okay ya, boleh sambil ngedengerin. Nah, sekarang berarti gimana nih Kak Neni? Nah, kita bisa lihat ya, sistem warning kita mengapa kita mudah menyerah. Karena kalau kita lihat poin senternya di sini ya, beban mental kita ya, pada saat kita takut gagal ya, takut gagal yang mana nih di sini ya? Itu berarti kita di posisi yang, nah di sini nih, ya, di warna yang orange, ya, takut gagal. Berarti menghindari tantangan karena takut terlihat bodoh. Oke, beban mentalnya di mana di sini nih? Termasuknya di sini berarti ya. Gak apa-apa ya adik-adik ya, kita jujur ya. Aku juga, karena ini juga apa pernah juga ya ngerasain posisi takut gagal karena menghindari tantangan gitu ya. Terus kalau misalnya adik-adik takut dengan penilaian orang lain, terlalu peduli pada komentar sekitar. Jadi untuk melangkah itu kayaknya, aduh aku takut salah deh. Aku kemarin udah dibilang, kamu tuh kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya jadi mau bertindak lagi tuh takut takut deh kalau aku dibilanginnya nanti misalnya nggak sesuai gitu ya. Atau misalnya emosi tidak stabil. Nah, emosi tidak stabil ini berarti adik-adik mudah marah atau sedih saat menghadapi tekanan. Nah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba mudah marah gitu ya. Adik-adik berarti belum bisa meregulasi emosinya ya. Jadi adik-adik tepat hadir di kelas emosi ini ya. Terus mengapa kita juga mudah menyerah? Karena bisa jadi selain takut gagal, takut penilaian orang lain dan emosi tidak stabil, bisa jadi karena terbiasa instan juga gitu ya. Nah, terbiasa insannya gimana nih Kak? Karena menginginkan hasil secara cepat tanpa mau berproses gitu adik-adik ya. Jadi boleh diagnosa dulu ya sistem warning kita nih, sistem warning adik-adik. Sistemnya sedang overload karena bug mental, berarti kalau memang sedang overload membutuhkan Operation System Update gitu ya. Nah, tadi yang misalnya masih ada kira-kira berarti kan random, kadang iya, kadang enggak. It's okay ya. Boleh jujur dulu dengan diri sendiri biar adik-adik aware. Nah, yang mahal adalah aware ya. Tahap di mana adik-adik memang menyadari bahwa aku sedang merasa satu, takut gagal, dua, takut penilaian orang lain, dan tiga, emosi tidak stabil atau terbiasa instan. Gitu adik-adik. Nah, ini adalah 4 poin yang membuat kita mengapa mudah menyerah. Gitu ya. Boleh ya sama adik-adik dikotret aja. Aku termasuk yang mana gitu ya. Nah,
kemudian kita akan bahas kembali ya. Kira-kira nih, tadi kan kalau misalnya kena bug gitu kan, otomatis harus diupdate. Nah, di sini adik-adik ada pilihan sistem operasionalnya, ya. OS versus one versus two ya. Nah, di sini OS versus one-nya nih, yang V1-nya ya adalah fixed mindset. Kemudian yang keduanya adalah growth mindset. Nah, kira-kira apa nih adik-adik termasuk yang mana? Nah, di sini balik lagi kan ini mau ngajak adik-adik untuk jujur dan aware. Siap? Syaki siap? Syaki siap? Oke, makasih jempolnya. Ibnu dan Nabila juga yang lagi di jalan siap ya? Oke, Ya. siap. Oke, terima kasih feedbacknya adik-adik hebat. Nah, kita lihat nih, berdasarkan apa dulu nih Kak? Kita lihat dulu berdasarkan keyakinan dasar. Nah, keyakinan dasar. Nah, kalau adik-adik termasuk tipe yang fixed mindset, itu keyakinan dasarnya itu kemampuannya mentok sejak lahir. Jadi udahlah aku mah nggak bisa apa-apa ya udah deh. Kalau aku nggak bisa perkalian berarti aku tuh mentok ya udah deh kayaknya aku nggak pinter. Nah hati-hati ya, kayaknya aku nggak pinter berhitung. Itu fixed mindset ya. Karena apa ngerasanya kok aku ngitung perkalian nggak hafal-hafal gitu ya. Nah kalau adik-adik masih berpikiran seperti itu berarti adik-adik termasuk yang fixed mindset. Tapi kalau nih case-nya kayak tadi, aku ngitung perkalian belum hafal, terus aku mengerjakan soal matematika misalnya masih ketuker-tuker. Tapi keyakinan dasar adik-adik percaya dengan kemampuan bisa dilatih, artinya apa? Ya udah deh nggak apa-apa kalau hari ini aku masih belum hafal perkalian, aku akan coba lagi. Aku akan coba metode yang berbeda. Cara menghafal aku, cara memahami konsep aku berarti bukan hanya menghafal. Nah, case-nya sama ya, perkaliannya nggak hafal, belum lulus gitu lah ya. Misalnya perkalian berapa? Perkalian dua gampang. Misalnya perkalian 8 kali 9 aku belum bisa langsung 72. Atau perkalian 12 kali 5 aku belum bisa langsung jawab 60. Ya udah deh, aku mentok aja. Nah, itu berarti fixed mindset adik-adik. Hati-hati dengan fixed mindset ya. Nah, kalau tadi 12 kali 5, sebentar, aku butuh waktu deh Kak, aku ngotret dulu. Nah, berarti adik-adik termasuk yang growth mindset. Nah, adik-adik pilih ya, aku termasuk yang mana? Jawab jujur ya, it's okay. Boleh dikotret aja. Yang masih ngerasa mentok kalau nggak bisa, aku kayaknya nggak bakat, aku kayaknya memang bodoh, aku kayaknya memang nggak akan pernah bisa. Itu berarti fixed mindset. Hati-hati dengan fixed mindset. Jadi, gimana kalau growth mindset? Kalau growth mindset kayak tadi, aku belum hafal perkalian 12 kali 5 tuh langsung jawab 60 kan ini, tapi aku mau mencoba lagi untuk ngotret. Kasih aku waktu. Dan akhirnya setelah nyoba sekali, dua kali, tiga kali, adik berhasil. Itu namanya growth mindset. Itu bedanya ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Perbedaan dulu keyakinan dasar fixed mindset dengan growth mindset. Kalau bisa boleh kasih jempol. Biarkan ini tahu nih, adik-adik bisa ngikutin kah gitu? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Syaki, Ibnu, Nabila, kalau sudah oke boleh feedback jempolnya. Oke, terima kasih. Berarti udah oke ya. Jadi adik-adik boleh jujur ya hari ini ya. Kak, aku kayaknya masih fix mindset. Karena aku ngerasa kalau aku nggak bisa langsung deh aku mentok. Gak apa-apa, kenali dulu ya, jujur dulu. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini reaksi saat gagal. Nah, kalau reaksi saat gagal ini kira-kira adik-adik ya, reaksi saat gagal. Adik-adik kalau fix mindset langsung nyalahin diri sendiri. Ah, aku memang bodoh. Ya, aku merasa diri bodoh dan aku menyerah. Aku nggak mau coba lagi. Makanya aku gagal. Nah, itu ciri-ciri adik-adik punya fixed mindset, pikiran fixed mindset ini.
Wah, udah deh, aku gagal sekali, nggak mau coba lagi ah, aku trauma, misalnya gitu ya. Atau saat adik-adik mendapatkan kegagalan, adik-adik justru belajar dari kesalahan dan mencoba lagi. Adik-adik tidak ada trauma. Nah, coba kalau yang ini deh, aku pengen dicentang deh, di checklist deh. Syaki Ibnu Nabila yang reaksi saat gagal. Kira-kira termasuk yang mana? Boleh dong? Boleh, boleh dong. Kira-kira yang mana? Syaki Ibnu Nabila. Reaksi saat gagal. Kalian termasuk yang mana? Boleh ditandai? Yuk. Atau mau open mic boleh? Belajar dari kesalahan. Oke, Ibnu belajar dari kesalahan. Syaki juga sama. Wow, keren. Kalau Nabila, dari mana nih? Fix atau growth? Merasa diri bodoh atau belajar dari kesalahan? Syaki sama Ibnu belajar dari kesalahan. Kalau Nabila apa? Oke, di chat sama. Oke, Nabila juga sama belajar dari kesalahan. Wah, keren. Berarti adik-adik di sini sudah memiliki sistem growth mindset. Keren adik-adik ya. Bagus. Nah, hari ini jadi adik-adik tahu kalau reaksi gagal adalah belajar dari kesalahan dan mencoba lagi. Itu penting ya. Jadi tidak merasa diri bodoh dan menyerah. Good job. Sekarang kalau tindakannya kita lihat. Tindakan adik-adik yang punya pikiran fixed mindset itu pasti menghindari tantangan. Jadi begitu dikasih challenge, Syaki coba ya presentasi in English. Enggak deh gitu. Ibnu juga enggak. Nabila sama ya presentasi in English. Enggak. Nah, apakah adik-adik begitu? Atau begitu ada challenge, adik-adik langsung berani mencoba hal baru. Oke kan ini aku coba ya, tapi aku perlu latihan. Nah, adik-adik, Syaki, Ibnu, dan Nabila termasuk yang mana? Yang menghindari tantangan atau berani mencoba hal yang baru? Boleh di open mic-nya atau di checklist. Yuk. Oke, Syaki berani mencoba hal baru. Good job. Nabila apa? Berani mencoba hal yang baru. Oke. Sip. Kalau Ibnu apa Ibnu? Oke, Ibnu juga sama. Berani mencoba hal yang baru. Oke deh, keren nih adik-adik ya. Betul, berarti adik-adik semuanya di sini sudah memiliki growth mindset. Good job, bagus ya. Adik-adik percaya dengan kemampuan bisa dilatih, belajar dari kesalahan dan mencoba lagi, dan berani mencoba hal baru. Oke, good job. Nah, dipertahankan ya yang sudah baiknya. Yuk, kita akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, nah adik-adik kita akan cek ya. Cek apa nih Kak? Oke, kita akan cek hardware upgrade otakmu bisa berkembang. Nah, di sini ternyata kalau adik-adik perhatikan gambar ini ya, ternyata otak itu bisa berkembang loh. Dari mana? Nah, di sini neuroplastisi, kemampuan otak baru untuk berubah dan membentuk jalur baru. Nah, makanya tadi ya, penting banget itu keyakinan diri di awal. Apakah merasa aku mentok? Dan adik-adik di sini, Syaki, Ibnu, dan Nabila bukan tipikal yang fixed mindset atau merasa mentok. Tapi adik-adik mau belajar mencoba hal baru. Wah, itu keren. Nah, di sini kemampuan otak tuh memang bisa berkembang. Nah, kita lihat ya. Kalau adik-adik yang contoh kayak sore hari ini kita belajar kelas emosi. Itu kan kelas emosi setiap Sabtu ya. Otomatis adik-adik mendapatkan informasi terus baru, ya kan? Sering dilatih. Nah, sering dilatih
Oke, ada asupan. Kemarin kita Sabtu kemarin belajar tentang grit, daya juang. Hari ini kita belajar tentang bagaimana tadi upgrade skillnya ya. Kita mengenali fixed mindset, growth mindset, dilatih. Ini bayangin, kalau adik-adik seperti ini ya, latihan yang diulang terus-menerus akan meningkatkan kemampuan berpikir dan fokus otakmu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Nah, lihat gambar ini adik-adik. Kebayang ya, adik-adik belajar hal baru terus nih di kelas kan ini hari Sabtu ya. Tentang emosi, tentang apa lagi? Daya juang, teknik relaksasi, meregulasi marah, meregulasi emosi, dan bagaimana adik-adik menjadi juara saat bertahan di balik tantangan. Itu kan dapat banyak sekali ilmu-ilmu diulang-ulang yang terjadi pada saat sering dilatih akan seperti ini. Ya, percaya adik-adik dengan kemampuan adik-adik? Coba kalau percaya kasih jempolnya dong. Mana jempol-jempolnya kalau adik-adik percaya dengan kemampuan diri adik-adik? Oke, good job. Ya. Nah, lain cerita kalau misalnya adik-adiknya males, gak mau belajar, gak mau menambah informasi baru alias jarang dilatih. Nah, ini yang akan terjadi kalau jarang dilatih. Ya, tidak ada tuh yang namanya eh ini nih, tidak ada nih yang namanya apa ya namanya tuh sel-sel saraf yang ada di otak tuh nambah-nambah lagi gitu ya nggak ada. Karena apa? Ya udah tumpul aja karena jarang dilatih. Itu bedanya, ya. Oke, keren adik-adik. Adik-adik sudah bisa membedakan ya mana yang sering dilatih dan jarang dilatih. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adik-adik, setelah tahu bahwa ternyata otakmu bisa berkembang, yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah sumber energi dari grit. Grit itu apa? Daya juang. Ya, apa aja nih Kak? Nah, kita akan lihat gambar ini. Nih lihat ya. Ini seperti baterai kita tuh ya. Kalau adik-adik pakai laptop sekarang, kira-kira laptopnya terus dipakai untuk Zoom, dipakai untuk ngerjain tugas, dipakai untuk nyari data atau termasuk main games juga. Gak pernah dicas. Kira-kira apa yang terjadi? Syaki, kira-kira apa yang terjadi dengan laptopnya? Baterainya habis, Kak. Betul, baterainya habis. Betul sekali. Yang dilakukan apa kalau baterai habis? Dicas. Betul, dicas. Halo Alula. Selamat bergabung. Alula, bisa open cam? Eh, bisa. Yuk, temenin aku yuk, open cam yuk. Asik, terima kasih Alula. Ya, nah ini kita sudah membahas tentang tadi ya, grid baterainya apa gitu ya. Tadi di awal kita membahas tentang fixed mindset and growth mindset. Ngikutin ya Alula sayang ya. Oke, nah sekarang betul sekali kita itu ibarat baterai. Ya, baterai ini. Kalau laptop aja setiap hari dipakai Zoom, dipakai cari data, dipakai main game, tidak dicas, pasti mati ya. Nah, bagaimana nih dengan daya juang kita, sumber energi kita, daya juang kita? Begitu dapat tugas berat dan rintangan, ya, apa yang terjadi? Kita mau memilih jadi fokus ya, fokus tadi, fokus internal dan growth mindsetnya pada apa? Kalau tadi fix mindset berarti mudah nyerah. Udah deh aku mentok aja, aku mah bodoh gitu. Waduh, bahaya ya. Aku mah nggak bisa apa-apa, aku mau nyerah. Nah itu yang bahaya adik-adik. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, saat adik-adik seperti baterai ini ya, betul tadi kata Alula dan Saki, kalau mati ya harus dicas supaya ada tenaga lagi, gitu kan? Ada energi lagi. Begitu juga dengan sumber energi kita. Makanya yang harus dilakukan adalah fokus pada growth mindset. Apa itu? Satu, tidak mudah menyerah, ya. Berarti kalau ada
soal atau latihan atau PR atau ulangan yang adik-adik belum bisa, jangan dulu menyerah, ya kan? Coba dulu, ya. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, berani coba, berani gagal, berani belajar. Coba aku mau dengar adik-adik mengucapkan itu afirmasi ya. Aku ulangi ya. Berani coba, berani gagal, berani belajar. Open mic-nya ya. Siap? Alula, Syaki, Ibnu, dan Nabila. Yuk kita cas. Satu, dua, tiga. Berani coba, Coba berani gagal, berani gagal, berani belajar. berani belajar. Oke, ulangi tiga-tiganya. Siap? Satu, dua, tiga. Berani coba, Berani coba, berani gagal, gagal. berani belajar. berani belajar. Ye, oke, good job. Nah, itu adalah grit atau daya juang. Jadi, tidak mudah menyerah, terus mencoba, karena terus harus dicas ya. Jadi, kalau mentok satu kali gagal, coba lagi. Dua kali, coba lagi. Tiga kali, coba terus. Empat kali, coba. Ya kan? Setelah itu, adik-adik fokus pada tujuan. Karena apa? Kabel power yang menjaga sistem harus tetap menyala hingga garis akhir. Gitu ya adik-adik ya. Oke, setelah hari ini jadi tahu ya kalau ada kesulitan apa yang dilakukan, berhenti atau terus? Terus. Terus, oke, good job. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ini penting untuk menjaga energi gridnya. Oke, kita akan lihat kembali bagaimana algoritma pengambilan keputusan. Yang pertama, saat adik-adik mendapatkan masalah, ya, gimana nih cara mutusinnya? Yang pertama ini dulu, pikirkan masalahnya. Pakai yang merah deh. Pikirkan masalahnya. Identifikasi dulu bugnya atau situasi saat ini. Aku nggak bisa mecahin soal matematika misalnya. Pikirkan, ini tentang apa matematikanya? Tentang pecahan misalnya. Oke, yang kedua setelah dipikirkan, pertimbangkan pilihannya. Ya, kalkulasi semua opsi yang tersedia. Kalau misalnya adik-adik tadi tentang pelajaran, ada yang misalnya tentang berantem misalnya sama temen. Ada berantem sama bestie, ada nggak? Sering? Nggak ada. Atau berantem sama saudara sendiri di rumah? Ada? Nggak ada. Oke, nah itu biasanya ya, sama adik atau sama kakak. Pikirkan dulu masalahnya, kenapa sih aku selalu berantem? Kenapa sih adik atau kakak aku selalu misalnya meributkan hal yang sama? Terus yang kedua, pertimbangkan pilihannya. Kalau misalnya masalahnya tentang makanan, aku sukanya A, kakak aku sukanya A juga, tapi porsi aku selalu diambil, misalnya kakak lebih banyak. Berarti pertimbangkan pilihannya. Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah porsinya dibanyakin? Kira-kira gitu ya. Atau misalnya, aku mau ngalah dulu deh untuk kali ini biar nggak berantem, aku kasihin makanannya. Ada nggak yang punya masalah yang mau di-share di sini? Alula ada? Kira-kira masalah apa nih menurut Alula? Nggak ada. Kalau Syaki ada? Ibnu Nabila ada? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Nah, kayak tadi ya, aku kasih contohnya kayak tadi. Misalnya, tentang pelajaran aja ya. Oke. Karena tadi, apa namanya, konflik sama adik kakak ada juga. Nah, kalau mau konflik dengan adik kakak tadi, pikirkan dulu ya, konfliknya tuh tentang apa? Tentang makanan kah, gitu ya? Tentang food? Atau tentang apa lagi? Tentang baju kah? Misalnya tentang clothes, saling pakai gitu ya, adik kakak gitu. Ih, itu kan kaos aku gitu. Pas aku mau pakai jalan-jalan kok dipakai sama kamu sih gitu ya. Nah, terus pertimbangkan pilihannya. Kalau misalnya kaos tadi ya, kaosnya, clothesnya ya, dipakai sama adiknya gitu kan. Oh, coba tanya, apakah adiknya memang suka banget baju kita gitu ya.
Nah, kira-kira ada nggak yang harus dipertimbangkan gitu ya? Apakah kita mau memberikan baju itu atau misalnya tetap aku kekeh mau? Nah, putuskan yang terbaik. Ya, pilih kalau misalnya adiknya tetap mau dan suka dengan bajunya kakaknya, misalnya ya, baju Alula atau Syaki atau Ibnu atau Nabila. Nah, apakah mau dibikin jadwal misalnya? Boleh, Dik. Kamu boleh pinjam baju aku, tapi di hari misalnya Senin dan Kamis aja, sisanya aku yang pakai. Jadi, putuskan yang terbaik. Pilih rute dengan probabilitas sukses tertinggi, artinya tidak melukai adiknya, adiknya masih tetap bisa pinjam, ya kan? Dan kakaknya juga masih pakai. Nah, kira-kira adik-adik sudah mulai memakai algoritma seperti ini atau belum? Nah, setelah adik-adik tadi memutuskan, kemudian lakukan dengan tanggung jawab. Eksekusi program dan terima hasilnya. Ngobrol berdua sama adiknya. Dek, karena ini juga kaos kesayangan aku, hadiah dari bunda gitu kan. Aku kan nggak mungkin ngasih kaos ini ke adek gitu kan. Gimana kalau kita berbagi aja? Kakak pakainya di Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Adek boleh pinjam di Selasa dan Kamis. Bagaimana kalau gitu? Kebayang? Oke, coba Alula. Aku pengen dengar dari Alula share-nya. Kalau ada case kayak gitu, kebayang nggak sama Alula pakai algoritma ini? Bayang sih. Kebayang. Menurut Alula, kalau kejadian itu terjadi, Alula mau ngambil tindakan apa? Biasanya kalau berantemnya masalah apa nih? Baju, sepatu, atau apa? Em, eh, eh, Kayak berantem soal It's okay. em, Apa? apa ya? Eh, Handphone, Soal makanan, apa? handphone. Handphone. Nah, kira-kira Ya, pikirin masalahnya. Jadi, masalahnya tentang handphone. Berarti pertimbangannya gimana menurut Alula? pertimbangannya Hmm. Handphonenya biasanya main game atau gimana? main games. Nah, berarti masalahnya main games ya. Masalahnya main game. Oke, Iya, di sini tulis ya main game. Handphonenya satu berarti ya. Untuk berdua. Satu HP untuk eh, berdua main game gitu. iya. Oke, satu HP untuk berdua main game. Nah, kira-kira kalau seperti itu menurut Alula, putuskan apa yang terbaik supaya nggak berantem. Keputusan Alula apa? Yang terbaik. Yang terbaiknya apa? Eh, HP-nya satu. Kira-kira apa yang dilakukan? Masing-masing pengen main game nih, jadi gimana caranya? eh, Ngalah sih. Ngalah, Alulanya ngalah. Oke, kalau Alula ngalah, berarti, nah, Alula ngalah nih. Berarti kalau gitu boleh di waktu, betul? Berarti kalau misalnya adeknya mau jam 1, nih adek nih jam 1, berarti Alula jam berapa? Supaya nggak berantem. Jam 4. Jam 4. Nah, itu ada pilihan ya, putusan yang terbaik. Pilih rute dengan probabilitas sukses tertinggi. Jadi Alula tadi udah mutusin, aku ngalah deh. Kalau adek jam 1, berarti aku jam 4. Kira-kira kalau kayak gini berantem lagi nggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. HP-nya tetap satu. Iya.
Tetap satu. Main game dua-duanya? Kadang-kadang ada waktunya harus belajar. Nah, betul. Biasanya kayak gitu. Ya, bagus. Nah, sekarang setelah dipilih tadi jamnya ya, lakukan dengan tanggung jawab eksekusi. Berarti Alula harus ngobrol sama adeknya. Sepakati. Berarti Alula bakal ngomong apa ke adek? Adek, adek main gamenya Jam 1. jam 1. Ini adek ya. Kakak, manggilnya kakak atau teteh? Kakak. Kakak. Berarti kakak Alula mainnya nanti jam 4. 4. Gitu deh. Terpecahkan masalahnya? Iya. Iya, mudah ya. Iya. Oke, kebayang sekarang kalau misalnya ada berantem-berantem kayak gini, diuraikan dulu ya. Tentang apa? Kalau tentang HP, nah kayak gini. Wah, terima kasih ya Alula mau berbagi ya. Oke, Iya. ini juga gambaran buat teman-teman lain yang kebingungan ya, Syaki, Ibnu, dan Nabila. Boleh eh, masalahnya beda-beda tentunya ya, cuman ini kan ini kasih contoh bagaimana cara problem solvingnya dengan pengambilan algoritma keputusan ini. Gitu caranya ya. Oke, next. Nah, ini adalah simulasi sistem kalau adik-adik malas belajar ujian. Oke, kita lihat. Kalau posisinya malas belajar ujian, oke, kamu belum siap ujian tapi ada game baru yang seru. Kita lihat split path skenario-nya. Kalau path B ini grit dan fokus. Kalau path A terbiasa dan instan. Ini kita lihat kalau adik-adik termasuk yang memilih path A ya. Ini tema atau pattern jalur yang A, terbiasa instan. Pasti adik-adik milih main game dulu ya. Betul apa betul? Betul? Boleh dong open mic-nya. Kalau yang terbiasa instan ada game baru, terus belum siap ujian, pasti main game dulu sekarang. Ya kan? Hasilnya nilainya hancur, panik esok hari. Nah, ini yang pet A. Kalau yang petnya B atau B ya. Nah, yang terjadi apa? Adik-adik akan nyicil belajar 1 jam. Karena ini pakai growth mindset tadi ya. Jadi aku mau berani belajar, mencoba, berani gagal. Hasilnya apa? Ujian lebih tenang dan kemampuan otak meningkat. Nah, ini pilihannya adik-adik ya. Kalau misalnya situasinya ada yang menyenangkan dulu, wah aku terlena nih, oh mendingan main game dulu deh gitu kan. Nanti aja belajarnya ya. Ini yang akan terjadi. Jadi jangan nyalahin hasilnya, tapi lihat prosesnya adik-adik bagaimana melihat mana yang penting, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dinantikan gitu ya. Masih ada yang bisa ditunda. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Boleh kalau bisa kasih jempolnya. Oke, sip. Oke, keren. Siap. Nah, jadi ini pilihannya di tangan adik-adik ya. Boleh jujur ya, aku pilih yang mana nih? Oke, berikutnya, sip. Nah, kita lihat. Itu tadi kalau adik-adik ada game. Ini kalau ajakan teman yang tidak baik, apa yang adik-adik lakukan? Yang pertama, kalau pet E gitu ya. Ah, aku diajakin temen bolos, mabar gitu ya. Nggak usah ikut deh gitu, nggak usah sekolah deh, kita belok aja gitu, kita main game aja, kita main PS aja. Kalau nih adik-adik termasuk yang mengambil PTE itu pasti ikut ajakan agar terlihat keren. Ah, kamu nggak asik deh, kita kan mau main PS, kita mau mabar, sekolah kan bisa nanti, besok bisa sekolah lagi, ulangan bisa susulan. Hasilnya apa? Kendali atas hidup adik-adik terjebak masalah. Nanti pasti nilainya nggak bagus.
Udah gitu ketahuan bolos. Udah gitu dipanggil sama sekolah. Udah gitu orang tua tahu. Kebayang ya? Nah, itu yang terjadi kalau adik-adik pakai ngikutin teman, ya kan? Takut dibilang nggak keren. Tapi kalau masalahnya adik udah tahu saat diajak teman yang tidak baik, adik-adik memilih pet yang B ini, adik-adik akan menolak dan memegang prinsip. Aduh, sorry deh, kayaknya kalau mabar aku nggak bisa. Sorry deh, kayaknya kalau mau main PS sekarang aku nggak bisa. Kenapa? Karena aku nggak mau ngelewatin sekolah. Karena aku nggak mau susulan. Aku nggak mau nanti aku jadi nggak paham. Ya kan? Aku nggak mau nanti orang tua aku dipanggil. Ya kan? Aku jadi pemimpin untuk diri aku sendiri. Gitu adik-adik. Nah, kira-kira di ruangan ini, di Zoom ini, adik-adik kalau punya masalah yang sama, diajak teman yang tidak baik, boleh ya, dikasih di sini checklistnya yang mana. Aula, Saki, Nabila, dan Ibnu memilih yang pet A atau yang pet B? Pet A or pet B? Syaki B. Oke, Alula, Nabila, Ibnu boleh open mic-nya juga. Ibnu B. Kalau Alula, Nabila, pet yang mana yang dipilih? Alula dan Nabila, pet mana? Alula B juga. Kalau Nabila, pet mana yang dipilih? Oke, Nabila pet B juga ya. Good, sip. Oke, berarti adik-adik udah bisa ngebedain ya. Kalau ada ajakan-ajakan seperti ini, yes. Resikonya adik-adik jadi tahu, oh kalau aku memilih ajakan teman, aku kehilangan kendali atas diriku sendiri, gitu ya. Nah, ini simulasi sistem menghadapi kegagalan. Kalau misalnya adik-adik memilih pet B, tadi yang grow mindset, itu strateginya yang salah. Aku perlu latihan berbeda. Jadi nggak nyalahin diri ya. Hasilnya apa? Mengaktifkan neuroplasticity. Akhirnya skill baru perlahan terbentuk. Tapi kalau adik-adik mendapat nilai buruk atau gagal masuk tim inti sekolah, adik-adik punya fixed mindset, ah aku memang bodoh, tidak berbakat, aku nggak mau nyoba lagi. Dan hasilnya apa? Kemampuan berhenti berkembang secara permanen. Wah, hati-hati ya adik-adik ya. Ini simulasi-simulasinya. Nah, kemudian efek domino atau konsekuensi dari pilihan adik-adik apa? Yuk kita lihat ya. Ini adalah pilihan adalah setiap keputusan kecil. Nah, ini adalah pilihan pertama adik-adik ya. Ini ya, aku kasih tanda. Pilihan tuh di sini di lingkaran inti ini. Kemudian, hari ini dampak langsung pada emosi dan tindakan saat ini. Artinya, nah lingkaran kedua ini ya, lingkaran kedua ini adalah hari ini. Nah, dampak langsung dari keputusan adik-adik. Kalau tadi adik-adik memilih growth mindset ya. Aku Sabtu ini ada kelas emosi barangkali ini. Aku diajak main, aku diajak jalan, entah sama keluarga, entah sama teman. Nah, pilihannya adalah mau bolos atau tetap hadir, tetap Zoom karena Zoom bisa di mana aja. Nah, adik-adik sudah memilih untuk hadir hari ini di Zoom. Keren ya? Untuk Alula, Syaki, Nabila, dan Ibnu berhasil mengalahkan rintangan-rintangan pilihan yang membuat adik-adik bolos. Yes, keren. Karena ini mau kasih jempolnya dua ya buat adik-adik yang sudah memilih sore ini hadir. Nah, kemudian besok. Nah, besok tuh yang mana? Nah, yang ini. Karena adik-adik sore ini hadir, besoknya kebiasaan mulai terbentuk. Kebiasaan apa nih, Kak? Karena hari ini adik-adik belajar tentang fixed mindset dan growth mindset. Ya, bagaimana tadi mempertahankan daya juang. Adik-adik jadi tahu besok kalau ada kesulitan di mata pelajaran tertentu atau ada masalah tadi dengan adik, kakak, jadi bisa menguraikannya. Gitu ya. Akhirnya apa? Kebiasaan baru positif terbentuk.
Gitu, yes? Dan yang terjadi di masa depan. Nah, ini circle lingkaran yang paling besar. Apa nih? Setelah terbentuk semuanya, yang terjadi apa? Nah, ini. Pilihan hari ini menentukan arah karakter dan masa depan adik-adik. Ya, jadi sore hari ini adik-adik udah tahu ya, fixed mindset atau growth mindset yang baik. Ya, kemudian algoritma berpikir apa yang harus aku pakai untuk menghadapi setiap tantangan. Gitu ya. Coba sampai slide ini adik-adik bisa dipahami, boleh kasih jempolnya. Oke, Syaki, Alula, Nabila, Ibnu bisa? Oke, sip. Nah, terima kasih adik-adik, gitu ya. Jadi hari ini adik-adik sudah bisa membedakan, memahami ya. Nah, gimana cara ngambil alih kendali, tanggung jawab diri? Kayak tadi ya, aku memilih untuk mengambil growth mindset. Adik-adik nyalain on-nya. Satu, ini tanggung jawab aku, jadi tidak menyalahkan orang lain. Satu itu. Dua, berani memperbaiki. Tiga, kendali penuh. Artinya, adik-adik yang mengendalikan, adik-adik yang menjadi programmer utama atas hidup adik-adik. Coba, yuk, ambil alih kendali tanggung jawab diri. Boleh baca sama-sama yang di boldnya ya, tidak menyalahkan orang lain, berani memperbaiki, dan kendali penuh. Oke, kita baca sama-sama ya dengan keras. Satu, dua, tiga. Ambil alih kendali. Satu, tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan orang lain. Good. Yang kedua, barengan. Berani memperbaiki. Good. Yang ketiga, Kendali penuh. Kendali penuh. kendali Ya, penuh. Yeay, oke. Nah, ini boleh dipraktekin ya adik-adik ya. Oke, ambil alih kendali, tanggung jawab diri, tidak menyalahkan orang lain, berani memperbaiki, dan kendali penuh. Keren, good job. Yuk, sekarang kita cek lagi nih. Nah, ini the masternya ya, sistem yang sempurna dari the master code. Yang pertama, adik-adik. Nah, tadi lihat, adik-adik ini jadi versi terbaik dari adik-adik, ya. Buktikan ya bahwa neuroplasticity ini bukti biologis bahwa otak adik-adik bisa berubah. Oke, yang kedua, nah, grit the full, daya juang untuk terus menekan maju. Oke, dan yang ketiga, tanggung jawab sebagai the driver, ya, kendali untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, ini yang penting, adik-adik punya growth mindset. Ini adalah the belief ya, atau misalnya ini the belief ini gimana? Keyakinan bahwa kamu bisa berkembang. Ini adalah versi terbaik dari adik-adik. Jadi adik-adik harus punya empat ini ya. Ini adalah sistem yang sempurna ya. Oke, dari growth mindset ini, dari keyakinan bahwa adik-adik bisa berkembang, itu menjadi bukti bahwa otakmu bisa berubah ya. Kalau adik-adik yakin bisa berkembang dan otak bisa berubah, otomatis daya juang akan terus menekan maju. Dan kalau daya juang terus menekan maju, adik-adik punya tanggung jawab. Nah, si tanggung jawab inilah yang menjadi the driver untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menjadi versi terbaik dirimu. Gitu adik-adik hebat. Oke, sampai sini. Bisa dipahami adik-adik? Untuk jadi versi terbaik diri berarti harus apa yang dilakukan? Adik-adik harus punya apa? Master code atau sistem yang sempurna. Coba, apa aja? Yuk, boleh dibaca sama-sama. Pertama, growth mindset. oke, growth mindset. Terus, Hmm. Neuroplastis. ya, good, neuroplasticity. Kemudian, Grit. 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 Ya, oke. Setelah itu apa lagi? Tanggung jawab. Jawab. Tanggung jawab. Dan jadilah, yuk kita baca sama-sama versi terbaik diriku. Satu, dua, tiga. Versi Versi terbaik dirimu. diriku.
Oke, keren adik-adik hebat. Nah, untuk jadi versi terbaik dirimu, nah ini harus punya 4 sistem ini yang sempurna karena semuanya harus berjalan, harus berputar. Jadi kalau ada yang macet, ini nggak akan jadi master code atau sistem yang sempurna. Gitu ya adik-adik ya. Oke? Nah, yuk kita akan mulai diagnostik cek refleksi diri ya. Menindai sistem. Oke, ini boleh. Apa bug utama yang paling sering membuat kamu menyerah? Boleh? Apa yang paling sering membuat kamu menyerah? Alula, Syaki, Nabila, Ibnu? Ada? Boleh dicatat deh ya. Aku sering menyerahnya karena apa? Kemudian yang kedua, keputusan masa lalu apa yang ingin kamu perbaiki logikanya? Ini refleksi diri aja ya. Sudah? Oke, kalau sudah, masukkan langkah konkret pertamamu ke depan. Nah, misal apa ya? Bug utama yang paling sering membuat aku menyerah, misalnya kalau aku dapat ulangan apa ya? Nilainya misalnya 30 gitu ya. Terus udah deh aku nggak mau nyoba lagi. Wah, gawat ya. Atau misalnya yang membuat kamu menyerah apa? Saat aku sering dimarahin misalnya karena nggak bisa mata pelajaran tertentu, udah mendingan nyerah aja. Nah, keputusan masa lalu apa yang ingin kamu perbaiki logikanya? Oh, masa sih aku nggak bisa mapel tertentu dimarahin terus aku menyerah gitu aja, gitu ya. Terus langkah konkretnya apa? Oh, berarti mungkin aku belajarnya kurang serius, aku belajarnya kurang fokus. Strategi yang aku lakukan, aku akan belajar lebih giat lagi. Gitu ya, contohnya ya. Kalau adik-adik mau menandai. Nah, sekarang save profilnya ya, kode afirmasi harian. Nah, yuk. Nomor 1, kita baca sama-sama yuk guys, biar ini jadi afirmasi. 1, 2, 3. Baca. 1. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Hidupku. Keren. Yang kedua, Aku Aku memiliki otak memiliki yang bisa otak yang bisa berkembang terus berkembang. good. Yang ketiga, Dan Aku tidak memiliki berjuang daya dan juang dan tidak akan tidak menyerah. akan menyerah. great job. Yang keempat, aku Aku untuk menggunakan memilih yang logikaku terbaik. untuk Untuk memilih memilih yang yang terbaik. baik. yeay, awesome. Semuanya keren. Alula, Saki, Ibnu, dan Nabila. Nah, ini boleh di-save ya, boleh di-SS. Ini save profilnya kode afirmasi harianmu. Jadi, adik-adik bertanggung jawab atas hidup adik-adik. Yang kedua, adik-adik memiliki otak yang bisa berkembang. Yang ketiga, adik-adik memiliki daya juang dan tidak akan menyerah. Dan yang terakhir, adik-adik juga menggunakan logikanya untuk memilih yang terbaik. Oke deh. Nah, gitu deh adik-adik untuk kelas kita di sore hari ini. Ya, wow, oke aku mau sebentar. Sampai sini adik-adik, boleh dong jempolnya bisa dipahami? Jempol-jempolnya mana? Oke, yes, keren adik-adik semua. Udah kasih jempolnya. Berarti adik-adik sudah oke ya, sudah paham untuk hari ini. Yes. Nah, kalau adik-adik sudah paham dengan afirmasi tadi, sistem fully upgraded. Teruslah berkembang setiap hari, belajar dari setiap bug dan kesalahan. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Yeay, yuk kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Adik-adik keren hari ini. Karena ini mau kasih jempolnya 2. Oke, gitu ya. Nah, adik-adik, kita foto bareng dulu yuk. Alula, Alula, gimana kelas kita sore hari ini, Alula? Seru, alhamdulillah seru. Seru, Alhamdulillah. Oke, kalau Syaki gimana, Syaki? Seru sih, Kak. Seru, oke. Ibnu, Seru. seru. Nabila, Seru. seru. Oke, yuk kita foto bareng yuk. Open cam dong. Terakhir di kelas ini. Yuk.
Kita mau foto bareng, please. Sebentar aja. Alula, Syaki, Ibnu, dan Nabila. Kita mau foto bareng. Gak apa-apa di jalan juga. Oke, Syaki, Nabila. Oke, Syaki, Syaki. Nah, yuk kita foto bareng. Siap. Satu. Boleh gak kamu ubah juga ya? Satu, dua, ekspresi serunya. Tiga. Oke, keren semuanya. Terima kasih banyak ya untuk Lula, untuk Syaki, untuk Nabila, dan Ibnu yang sudah hadir di sore hari ini bareng Kaneni. Sehat selalu ya. Have a nice day, have a nice weekend with your family. Salam buat ayah bunda dan keluarga tercinta. Ketemu lagi Sabtu depan dengan Kaneni. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah, Kak. Kak. Kak ini. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih ya.